يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqamah yang semoga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang semoga mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, kembali membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi atau biasa dikenal dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. Hadisnya lumayan panjang dan sebagian hadisnya cukup familiar ya di antara kita, di antara kaum muslimin wabil khusus tentang masalah menuntut ilmu agama. Hadis ini kita beri judul adalah keutamaan membantu sesama kaum muslimin. Ya, hadisnya luar biasa. Syarat akan faedah dan pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh penjelasan dari makna hadis ini yang disingkap oleh para ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah meriwayatkan. Nama lain dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ya, bukan Abu Hurairah, bukan nama aslinya, akan tetapi itu adalah kunyah. Ya, kunyah dimulai dari kalimat kata Abu jika dia laki-laki, dan jika dia perempuan diawali dengan kalimat ummu, ya, ummu ibu, ya. Abu bapak, ya, ummu ibu. Dan biasanya dikaitkan dengan anak. Ya, jika Anda punya anak namanya Khalid, berarti dikatakan sebagai siapa? Abu Khalid. Berarti kalau perempuan
Ummu Khalid. Ya, secara umum kepada anak, biasanya anak pertama. Tapi Ustaz, kalau nggak punya anak boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak memiliki anak dari Nabi SAW dan dari yang lainnya. Artinya suami Aisyah hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak memiliki anak. Akan tetapi beliau memiliki kunyah, yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Artinya boleh seorang berkunyah misalkan karena dia belum nikah atau belum punya anak, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti ini, dikatakan bapaknya Ahmad, ibunya Ahmad, bisa dipahami, ya. Ini secara umum kepada putranya atau kepada nama manusia. Akan tetapi di sini Abu Hurairah itu bukan nama manusia, tapi dikunyahkan kepada binatang, yaitu kucing. Ya, karena bahasa Arabnya kucing hirratun. Hurairah artinya nama manja, nama kecil, kayak misalnya Khalid Khuwailid. Ya, kayak contoh namanya Badar jadi Budair misalkan. Itu nama manja. Bisa dipahami? Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang memelihara kucing itu bukanlah Nabi SAW, sebagaimana orang menyangka Nabi kesukaan binatangnya Nabi adalah kucing. Ini nggak benar. Ini yang dimaksudkan adalah Abu Hurairah, bukan Nabi SAW. Dan yang pertama kali mengucapkan tentang Abu Hurairah, yang mengatakan tentang Abu Hurairah adalah Rasul SAW, karena ketika itu beliau sedang bermain-main dengan kucing. Jadi boleh dengan binatang misalkan nama peliharaannya, ya, seperti Abu Hurairah. Taib, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang nafasa, menolong, ya, membantu, menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, kesulitan dari kesulitan dunia, perkara-perkara yang menghimpitnya, yang membuat dia sedih, membuat dia emergensi, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menolong dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Jadi luar biasa, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya, bahkan lebih dari perbuatannya ini. Wa man yassara ala mu'sir, dan barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, ya. Kalau tadi dia dihimpit dengan sesuatu yang besar, ya. Kalau ini dia mu'sir, sedang mendapatkan kesulitan. Kalau tadi menghilangkan, kalau ini memudahkan agar dia keluar dari kesulitan. Wa man yassara, dan barang siapa yang membantu atau memudahkan orang yang sedang mendapatkan kesulitan fid dunya wal akhirah, wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan orang yang membutuhkan, yang kesulitan, apa balasannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan baginya perkara di dunia dan perkara di akhirat. Lihat sekali lagi, al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, hampir semua orang punya aib, punya sifat yang mungkin kalau diketahui oleh orang lain tidak mau. Nah, syaratnya satu, tutup aib orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi
maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba menolong saudaranya. Kemudian Nabi SAW beranjak ke pembahasan lain yang tentang masalah talabul ilm. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, yakni masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita masuk dalam yang disabdakan Nabi ini. Ya, katakan amin ya ikhwah, Allahumma amin. Bainahum, sesama mereka. Apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kepada mereka rahmat, rahmat Allah Azza wa Jal. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikat di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang amalannya sedikit, amal salehnya sedikit, bekalnya sedikit, maka sekali-kali nasabnya yang ia bangga-banggakan tidak akan menolongnya. Nasabnya yang ia banggakan, yang selama ini saya darah biru, ya, atau nanti kita sebutkan saya keturunan Nabi SAW, tapi amalannya sedikit, kira-kira bisa menolong apa tidak? Lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan menolongnya. Karena sejatinya yang menolong seorang hamba adalah apa? Setelah Allah adalah amal salehnya. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi Muslim ini. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan yang luar biasa. Syarat akan faedah di setiap apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Saya bawakan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita sebutkan adalah nomor 1, al-hathu ala tanfisil qurab 'anil mu'minin. Anjuran yang sangat untuk menolong orang-orang mukmin yang dalam keadaan himpitan, ya, dalam keadaan qurab. Dalam keadaan qurab. Apa itu qurab? Qurab di sini disebutkan al-qurbah ma yaqribul insan wa yaghnamu minhu wa yatadaya. Segala sesuatu yang membuat dia merasa sempit, merasa dia berada di emergensi, yang merasa sangat-sangat membutuhkan pertolongan, maka itu qurbah, ya. Entah itu dalam masalah harta, entah itu dalam masalah pertolongan badan, entah itu dalam keadaan misalkan dia lagi tenggelam, itu qurbah contohnya, yang membutuhkan untuk segera dibantu. Jika tidak dibantu maka dia bisa binasa, itu namanya qurbah. Artinya sesuatu yang bisa membinasakan, dan dia berada di dalam kubangan tersebut. Orang terlilit hutang, kalau tidak segera dibantu, ya maka dia ya bisa mendapatkan hal-hal yang madarat baginya. Ini ini masuk dalam kategori qurbah, ya, pakai kaf bukan pakai qaf. Kalau pakai qaf itu artinya qurbah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pakai kaf itu artinya sesuatu yang membahayakan dia,
sesuatu yang membahayakan dia. Jadi di sini adalah anjuran yang sangat bagi orang yang mampu melaksanakannya untuk menolong orang yang dalam kesulitan seperti ini. Dari mana? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan madarat pada diri seorang mukmin, ya, dari madarat dunia, perkara-perkara yang membinasakan dunia, maka Allah akan menghilangkan dia, akan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang membahayakan nanti di hari kiamat. Jadi luar biasa ayuhal ikhwah. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatannya. Bahkan kata Syekh, balasan di sini jauh lebih besar daripada perbuatannya. Mana yang lebih diinginkan? Mana yang lebih besar? Kurbah dunia atau kurbah akhirat? Kurbah akhirat. Ya, kurbah akhirat. Kurbah akhirat enggak ada lain kecuali neraka. Ya, kecuali kebinasaan. Mana yang tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang hakiki ketimbang seorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh hafizah rahimahullahu taala, yang dimaksud kurbah sini kurbah masalah harta, kurbah masalah badan. Orang misalkan butuh emergensi, ya, dia misalkan minum racun atau enggak sengaja, ya, menenggak sesuatu yang berbahaya, dan di situ dia membutuhkan pertolongan, dan Anda memiliki kemampuan untuk menolongnya, membawa ke rumah sakit, maka yang seperti ini adalah anjuran, bahkan bisa menjadi wajib. Wajib apa tidak kalau kayak gini? Wajib. Kalau Anda membiarkan dia pura-pura nggak tahu, kira-kira Anda berdosa nggak? Apalagi kalau dia sampai nggak tertolong nyawanya. Berdosa apa tidak? Berdosa. Karena yang seperti ini wajib dan Anda bisa melaksanakannya. Seperti orang tenggelam, Anda bisa berenang. Dan Anda tahu ada orang tenggelam, ada orang yang lagi tenggelam. Ya, kalau tidak dibantu beberapa dengan segera, maka nyawanya akan melayang. Maka di sini Anda diwajibkan untuk menolong orang tadi. Apalagi yang ditolong adalah seorang mukmin muslim. Orang kafir pun juga ditolong, apalagi adalah seorang muslim. Ya, maka tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua tadi sering kita singgung adalah faedah dari hadis ini, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Anda menolong seorang hamba, maka akan ditolong juga oleh Allah Azza wa Jalla. Anda menghilangkan bahaya dari seorang hamba di dunia, maka balasannya Allah akan menghilangkan sesuatu yang membuat Anda takut di hari kiamat. Di hari kiamat. Loh, Ustaz, kok enggak sepandan, Ustaz? Ini di dunia kok, kenapa di akhirat? Yang pertama, al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Maka wajar jika Anda menghilangkan sesuatu mara bahaya dari seorang mukmin di dunia, maka balasannya di akhirat, dan di akhirat jauh lebih afdol di dunia. Maka itulah balasan kebaikan. Itulah balasan kebaikan. Ya, bahkan ada seorang yang berdoa kepada Allah belum diijabah, kemudian diberi ijabahnya di akhirat dengan pahala yang besar. Ini sebagai contoh kasus bahwa pahala di sisi Allah di akhirat jauh lebih afdal ketimbang di dunia. Maka seorang hamba ini bertanya, ya Rabbi, pahala ini dari mana? Maka kata Allah Azza wa Jalla, itu adalah dihasilkan dari doamu yang belum diijabah di dunia, diijabah di akhirat. Apa kata seorang hamba tersebut? Ya Allah, sekiranya doaku semuanya tidak diijabah dan diberi sekarang di akhirat, itu jauh lebih saya cintai ketimbang di dunia. Kenapa? Karena seorang hamba sangat membutuhkan pahala yang luar biasa di akhirat. Karena pahala akan ditimbang nanti di hari kiamat, dihisab. Kalau faman thaqulat mawazinuhu, apa lanjutannya? Fahuwa fi 'ishatir
radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya berat, maka tempat kembalinya adalah tempat yang diridhoi, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang amal kebaikannya ringan, artinya keburukannya lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kalian tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang panas. Jadi amal saleh itu ibarat harta di dunia, bahkan jauh lebih berharga ketimbang harta di dunia, karena dengannya seorang bisa selamat. Makanya rugi kalau dia punya amal saleh ternyata di akhirat dibagi-bagi, ya, ditransfer kemana? Kepada orang yang dulu dia berbuat zalim dan belum meminta maaf atau belum dikisos, dibalas di dunia, maka ya hitung-hitungannya nanti di akhirat. Kenapa? Amal salehnya yang akan dibagi-bagikan. Itu kalau punya amal saleh. Kalau tidak, maka keburukan orang yang ia zalimi ditimpakan kepada orang tersebut, sehingga dia yang menanggung dosanya dan menanggung akibatnya, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Rugi apa tidak, Pak? Rugi. Antum menuntut ilmu, sholat 5 waktu, sholat duha, tahajud, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, haji, umrah, birrul walidain, ya, bersosial, berakhlak mulia. Ternyata di sana antum bagi-bagi. Kenapa? Karena perbuatan kezalimannya. Jadi makanya ada namanya hadis al-muflis. Hadis yang bangkrut, ya. Antum bisa simak penjelasan masalah ini. Taib ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya adalah itsbat yaumil qiyamah. Ada penetapan hari kiamat, karena dibalas nanti di hari kiamat. Dan perlu diketahui juga ayyuhal ikhwah, di dalam hari kiamat, faedah yang keempat itu kurab. Ada banyak hal-hal yang mengintai, yang membuat manusia berletih-letih di sana, membuat manusia itu sukar untuk bisa selamat, kecuali yang mereka selamatkan. Akan tetapi bagi seorang mukmin akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan amalannya. Adapun bagi orang kafir itu sangatlah sesuatu yang sangat membahayakan dan akan menjerumuskan dia ke dalam bahaya. Banyak dalil yang mengatakan bahwa huru-hara hari kiamat akan mempersulit orang kafir. Di antaranya di dalam surah Al-Furqan ayat 26. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Pada hari kiamat itu hari yang sangat-sangat menyulitkan bagi orang kafir. Ya, kemudian dalam surah Al-Mudaththir ayat 10, 'alal kafirina ghaira yasir. Bagi orang-orang kafir itu kehidupan yang sangat menyulitkan bagi mereka. Ya, ghaira yasir, tidak mudah. Kemudian surat Al-Qamar ayat 8, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang paling memberatkan. Ini hari yang paling memberatkan. Adapun bagi seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, maka akan diberikan kemudahan sesuai dengan kadar amal salehnya, sesuai dengan kadar ketakwaan dan keimanannya. Dan dalam masalah ini seorang muslim berdarajat, ya, berdarajat. Ya, antum bisa tahu dari mana? Banyak dari pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Itu juga manusia seorang mukmin muslim berdarajat, ada yang dimudahkan, ada yang tidak. Kemudian ketika di padang mahsyar, antum masih ingat ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, matahari dijengkalkan 1 atau 2 mil. Bayangkan 1 atau 2 mil, ya, berapa di dunia, berapa jarak, ya, bumi dengan matahari? Ada jutaan kilometer. Gimana panasnya? Ini dengan jarak 1 atau 2 mil. Nah, dari sini seorang mukmin berdarajat kesusahannya, kemudahannya. Sebagian mereka ada yang keringatnya cuma semata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai seperut, ada yang sampai sedagu, dan ada yang sampai menenggelamkan
keringatnya tersebut. Antum bayangkan, antum tinggal di ruangan keringat. Ya, antum sudah berkeringat saja sudah susah payah. Bagaimana banjir keringat dari keringat sendiri? Ya, bukan banjir dari kali, bukan banjir dari sungai, tapi dari keringat sendiri. Bayangkan, ini termasuk kurab. Ini salah satu contoh kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Ya, perkara-perkara bahaya yang menakutkan yang terjadi pada hari kiamat. Nah, orang yang akan dimudahkan oleh Allah diantaranya ini, memberikan kemudahan, menghilangkan kurbah seorang mukmin di dunia. Sehingga dari sini kita bisa tahu balasan Allah di akhirat jauh lebih diinginkan ketimbang balasan di dunia, karena di akhirat ini jauh lebih mengerikan ketimbang di dunia. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di sini disebutkan al-hassu ala taysir alal mu'sir. Anjuran untuk memudahkan orang yang sedang ditimpa kesulitan. Anjuran untuk memudahkan. Kalau tadi menghilangkan perkara yang bahaya, kalau ini memudahkan urusan orang yang sedang ditimpa kesulitan, dan itu pahalanya di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan kemudahan baginya urusan-urusan dunianya dan urusan-urusan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi." Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa apapun yang tidak mengenakan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak mau kita mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla? Semua di antara kita pasti menginginkan kemudahan, dan tidaklah ada kemudahan kecuali datang dari Allah. Dan tidaklah ada kenikmatan yang digapai dengan mudah, itu pasti datang dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala bentuk kemudahan, segala bentuk kenikmatan yang kalian gapai itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan mengatakan ini karena hasil usaha saya sendiri. Ya, wajar Ustaz, ya saya jualan di tempat yang strategis, wajar kalau laris. Nah, ini korun. Ya, orang seperti ini bermadhab korun. Ya wajar slip gaji saya besar karena saya S3-nya manajemen di luar negeri. Nah, ini korun. Ya, siapa yang memudahkan Anda sampai Anda bisa melanjutkan perguruan tinggi, bisa kuliah, bahkan sampai S2, S3, kalau bukan dari Allah? Siapa yang memberikan pemahaman? Siapa yang memberikan kecerdasan? Siapa yang memberikan harta sehingga Anda mudah untuk bisa belajar, bisa untuk berbisnis, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagian orang ya bermadhab dengan madhab korun, ya tidak menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, khawatir orang yang seperti ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicabut nikmatnya, akan dicabut. Dan Allah maha mampu untuk mencabut nikmat dengan segala apa yang dia miliki, dengan berbagai sebab. Allah yang menciptakan sebab. Idza aradallahu syai'an hayya asbaba. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah pasti sudah menyiapkan sebab-sebabnya. Jadi jangan mencari sebab, Pak, tapi menyandarkan segala yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buktinya apa? Berapa banyak orang dari senior kita yang membuka usaha yang sama bangkrut, yang gelarnya mentereng tetapi tidak berhasil. Tapi di satu sisi ada yang nggak sekolah misalkan, atau sekolahnya hanya tamatan SMA atau S1, tapi berhasil mengalahkan yang S2, S3. Siapa? Ini dibangkrutkan, ini dimudahkan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jangan sombong dalam permasalahan ini, karena semua yang kita dapatkan dari kemudahan, kenikmatan, kesehatan, harta, keluarga, keharmonisan, dan semua nikmat yang kita dapatkan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Buang jauh-jauh rasa ini karena saya pintar, ini karena saya pintar berbicara, ini karena saya pintar berdagang, ini karena saya seperti ini, banyak korelasinya, banyak segala macam. Itu semua bisa sirna, bisa Allah cabut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu lemah.
Buktinya apa? Yang memudahkan adalah Allah. Dan hukum asal manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak punya apa-apa. Antum keluar dari rahim ibu antum, dari ibu kita semua dalam keadaan menangis. Ya, tidak memiliki apapun, sehelai baju pun tidak ada. Dan nanti kelak kita keluar dari dunia pun dalam keadaan lemah. Seperti sedia kala kita dilahirkan di dunia ini. Maka jangan sombong kalau kita memiliki apa yang kita punya sekarang. Karena itu semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla yang kelak suatu saat di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Dalam riwayat lain 5 perkara. An jasadihi, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Dalam riwayat lain wa an syababihi, dan tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan masa mudanya, akan ditanya sama Allah. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan, ya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, mulutnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa an malihi, tentang hartanya, khusus masalah harta akan ditanya 2 poin. Poin pertama, min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan, dari halal apa dari haram. Dari halal akan dihisab, dan apabila dari haram akan diazab. Waliyadzubillah. Wa fima wada'ah, dan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketaatan, atau untuk kemaksiatan, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya sejauh mana ia aplikasikan, ia amalkan. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berkaitan dan tentang memudahkan urusan orang lain, ini juga sama seperti menghilangkan kurbah. Ini bisa hukumnya wajib pada satu keadaan tertentu. Jika memang Anda mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada yang memudahkan urusan kecuali Anda, maka pada saat itu Anda wajib untuk memudahkan orang tersebut. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Jika tidak, maka Anda bisa berdosa, karena hukum asalnya itu memudahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan apabila dia memiliki keluangan harta, maka berikanlah kemudahan bagi mereka yang terlilit hutang. Ya, ini hukum asalnya, akan tetapi nanti kondisi keadaan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang lainnya. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, al-hathu 'ala sitri 'alal muslim. Anjuran untuk menutup aib seorang muslim. Anjuran untuk menutup aib seorang muslim. Nabi SAW bersabda, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ini balasan yang luar biasa. Kalau Allah sudah bongkar aib seseorang, khalas, dia nggak bakal punya harga diri lagi. Ya, kebaikannya bisa sirna di hadapan makhluk. Ya, kita, apa yang kita punya sekarang, dari kehormatan, dari jati diri, dari orang memuliakan kita, itu disebabkan karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita, bahasa lainnya wassalam sudah. Kita nggak ada harganya di hadapan manusia, karena pasti semua orang dengan kesolehannya, dengan kepribadiannya yang baik, pasti memiliki aib yang untuk dicela. Ya, jika tersingkap, maka Allah tutup aib kita. Oleh karenanya maka jika Allah ingin menutup aib kita, maka tutup aib orang lain. Tutup aib seorang muslim, jangan sampai terbongkar. Ya, apalagi itu masalah
hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan. Ya, jangan sampai Allah bongkar aib kita di dunia, apalagi dibongkarnya di akhirat. Di dunia aja mengerikan, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat, dari awal Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir meninggal dunia akan melihat semua. Akan melihat, oh ternyata si fulan yang dulu di dunia soleh ternyata begini dan begitu. Bahkan sebagian orang-orang mukmin di akhirat akan ditutup sama Allah. Allah akan ngajak bicara, ditutup pakai sitar, dipakai penghalang hijab. Allah bertanya, cuman berdua saja sama dia. Ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza. Ata'rifu dzamba kadza. Ata'rifu dzamba kadza. Wahai fulan, apakah engkau mengingkari engkau telah berbuat dosa ini? Apakah engkau tahu tentang dosa ini? Apakah iya dulu engkau berbuat dosa ini? Ditutup sama Allah, tidak dibuka, diombar. Maka si fulan tersebut akan, na'am ya Rabbi, iya ya Rabbi, iya saya melakukannya. Iya, terus dicecar sama Allah Azza wa Jalla sampai si hamba ini merasa, wah kayaknya saya bakal masuk neraka. Wah saya bakal binasa. Tapi lihat bentuk kerahmatan Allah Azza wa Jalla, kedermawanannya kepada manusia, kepada seorang muslim. Apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup aib-aibmu ini di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan saya ampuni dosamu sekarang. Ditutup. Allahu Akbar. Tuh lihat, kenapa? Mungkin bisa jadi di antara sebabnya karena dia sering menutup aib seorang muslim. Maka balasannya Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Dan juga ada orang yang diumbar sama Allah di hari kiamat. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Semua orang tahu. Ya, di akhirat juga ada orang yang di neraka yang muter-muter keluar ususnya. Ya fulan, sehingga seluruh penghuni neraka mencibirnya. Ya fulan, bukankah ente yang suka amar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah ente yang suka nasehatin? Kok kenapa malah ada di antara kita? Akhirnya ya diombar di situ aibnya. Iya, saya dulu menasehati Anda tentang kebaikan tapi saya tidak mendatanginya. Dan saya dulu melarang kemungkaran untuk Anda tetapi saya melakukannya. Maka inilah balasannya. Jadi penting sekali ayuhal ikhwah untuk menjaga aib seorang muslim. Dan terkadang itu ujiannya ya ikhwah. Kita kalau sudah tahu aib seseorang, kayaknya mulut ini gatel untuk berbicara. Apalagi di kalangan ibu-ibu. Ya, itu ujian terbesar. Ujian terbesar tatkala Anda tahu tentang aib seseorang. Karena pembicaraan itu akan semakin hot, akan semakin enak tatkala sudah ngomongin orang. Ya, sebagian ibu-ibu mengatakan jam 7 sampai jam 10 goreng ikan, Ustaz. Jam 11-nya goreng orang. Ya. Artinya apa? Ngomongin orang, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri, waliyadzubillah. Jadi hati-hati orang yang suka ghibah, yang suka membicarakan orang lain, balasannya akan diumbar nanti aibnya di hari kiamat, di dunia dan di akhirat, waliyadzubillah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam masalah menutup aib ada perinciannya. Secara hukum asal, na'am, kita disuruh untuk menutup aib seorang muslim. Tapi dalam hukum perincian ini dibagi menjadi 3. Pertama, an yakuna khairan, menutup aib dalam rangka kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, menutup aib karena ada keburukan di situ. Yang ketiga, belum tahu apakah ini baik ataukah tidak. Afwan, maksudnya adalah menutup aib ini baik. Yang kedua, menutup aib yang buruk. Yang ketiga, tidak diketahui apakah ini ada maslahat ataukah tidak. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, menutup aib yang sifatnya baik adalah misal Anda melihat seorang muslim yang agamanya baik, kemudian ya, yang namanya manusia, bukan malaikat, pasti memiliki kesalahan, iya apa tidak? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap anak Adam manusia ada tempat salah dan dosa.
Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tahu orang ini berbuat salah, apapun kesalahannya. Ternyata kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, antum tahu ini berbuat salah. Nah, di sini menutup aib di sini baik ataukah buruk? Nah, hukumnya terpuji ataukah tidak terpuji? Terpuji karena dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bahkan bisa menjadi hukumnya apa? Wajib. Ketika Anda mengumbarnya, maka Anda berdosa. Taib, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi ini azan Isya? Tinggal dikit lagi. Taib. Yang kedua, ya harap bersabar ya. Sebagian orang sudah melihat ke jam nih ya. Nah, sudah berhenti sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Nah. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan ada 3 poin di dalam masalah menutup aib seorang muslim. Yang pertama, menutup aib itu kebaikan, bahkan itu dianjurkan. Kemudian yang kedua, menutup aib itu bisa menjadi keburukan. Artinya jika Anda tutup aibnya, maka itu bisa menjadi madarat baginya. Dan yang ketiga, belum terlihat maslahat atau madaratnya jika ditutup aibnya. Maka yang seperti ini perlu diperjelas. Hukum asal menutup aib seorang muslim adalah dianjurkan sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia. Tapi kita perinci. Jika ada seorang yang berbuat kesalahan berbuat dosa, ya, kemudian ia bertaubat kepada Allah, kesalahan yang bukan besar sekali, maka yang seperti ini ya ditutup aibnya, tidak boleh diumbar. Nah, maka ini adalah bisa jadi menjadi hal yang wajib. Kemudian poin yang kedua, apabila menutup aib bisa berdampak kepada madarat yang lebih besar, ya, maka tidak dianjurkan untuk menutup aib. Ya, seperti ada seseorang ya bermaksiat atau hobinya misalkan suka mencuri, ya, dan antum tahu orang ini hobinya mencuri misalkan, atau hobinya korupsi misalkan, tidak amanat. Kemudian ada suatu ketika momen orang ini ingin diberi amanat, maka antum bisa laporkan kepada atasan jangan orang tersebut untuk diberi amanat karena nanti akan khianat misalkan. Yang seperti ini boleh untuk diumbar karena ada maslahatnya, bisa dipahami? Ya, karena kalau dibiarkan dia akan semakin menjadi bisa dipahami. Jadi ini ada keburukan kalau disingkat. Sebagai contoh misal di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, jika misalkan ada seorang istri berbuat khianat, misal wal iyadzubillah selingkuh atau berzina, ya, antum tahu di kejadiannya dan antum tahu suaminya, maka dilaporkan apa tidak? Dilaporkan apa tidak? Dilaporkan kepada suaminya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan nanti Anda membuat dia semakin menjadi bisa dipahami. Ini masalah aib tapi ada maslahatnya. Sebagai contoh misalkan penjahat wajib dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke pengadilan sebagai seorang saksi. Antum dihadirkan di pengadilan jadi saksi. Ketika ditanya apakah antum tahu? Enggak. Kenapa? Karena antum meyakini man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup. Ya, ini bukan tempatnya. Tapi di sini antum dituntut untuk apa? Untuk ditegakkan keadilan. Maka wajib untuk menyampaikannya, bisa dipahami. Ya, begitu juga anak misalkan minum khamar, antum laporkan kepada orang tuanya agar orang tuanya tahu bahwasanya anaknya nggak benar. Jangan malah ditutup-tutupi. Kalau antum tutup-tutupi, maka yang terjadi anak itu semakin menjadi-jadi. Bisa jadi nanti khamar, nanti waliyadzubillah menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Jadi ada perinciannya dalam masalah menutupi aib seorang muslim. Hukum asalnya iya, memang
harus ditutupi, tapi pada hakikatnya diperinci sesuai dengan keadaannya. Kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tidak bisa terlihat apakah ini maslahat ataukah madarat. Maka kalau belum bisa melihatnya, maka kita ambil pada hukum asalnya. Hukum asalnya menutup aib seorang mukmin adalah perlu. Baru setelah itu akan kelihatan. Jika keadaan mengatakan bahwasanya ini harus diceritakan, maka harus diceritakan. Karena ada maslahatnya. Bisa dipahami ya, ikhwah? Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin selanjutnya adalah jika Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, maka hendaknya kita juga sering menolong hamba-hambanya. Menolong hamba Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba menolong saudaranya. Tentunya pertolongan di sini dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam ketaatan dan kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga kata para ulama, ini dalam hal yang kebaikan atau koridor yang dibolehkan. Adapun dalam koridor yang diharamkan, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Dalam hal yang sia-sia atau yang bisa menjerumuskan kepada keharaman, maka tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam masalah ini. Ya, apalagi dalam perbuatan dosa tidak diperbolehkan. Banyak sekali pertanyaan, misal ya, orang toko penjual toko kue, ya, tapi dalam rangka untuk hari raya agama lain, boleh apa tidak kita memasok toko kue untuk misalkan hari raya agama lain, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tidak diperbolehkan. Misal antum punya toko kue jualan di siang hari bulan Ramadan. Ini kan Ustaz banyak non muslim. Saya menjual lontong sayur misalkan, ada nih di tetangga di rumah. Kenapa Bapak buka toko buka lontong sayur? Depan saya banyak non muslim, jadi saya supply mereka untuk sarapan. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh walaupun jual beli, karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat, nggak boleh. Haram, berdosa dia. Ya, karena walaupun dia non muslim tetap secara hukum asal dia tidak diperintahkan puasa, tapi nanti di hari kiamat akan ditanya kenapa dia nggak puasa. Non muslim dia nggak sholat di dunia, tapi di akhirat akan ditanya sebagai bentuk siksaan, kenapa anda nggak sholat? Ya, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka mengatakan kami dahulu di dunia nggak sholat. Kata para ulama di antara Syekh Utsaimin mengatakan, orang kafir dia di dunia nggak sholat, tapi di akhirat akan ditanya kenapa anda nggak sholat. Sebagai bentuk balasan akan ditanya tentang prinsip-prinsip syariah yang dikerjakan oleh orang muslim, maka orang non muslim pun akan ditanya di hari kiamat sebagai bentuk siksaan, termasuk juga puasa. Sehingga ketika ada orang yang memberikan makanan kepada mereka yang nggak berpuasa, berdosa. Kenapa? Sejatinya mereka akan ditanya nanti di hari kiamat tentang puasa mereka. Bisa difahami. Jadi nggak boleh, ya, kecuali bagi mereka yang misalkan safar, ya. Misal antum buka toko di terminal stasiun, ini diperuntukkan bagi yang safar atau yang berbuka karena uzur syar'i, tidak masalah. Ya, antum sudah kasih seperti itu. Ya, karena apa? Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban dia nanti di hari kiamat, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi tidak, Ustaz, yang penting kan kita jualan, nggak bisa. Jualan pun juga surga neraka. Ya, antara surga dan neraka. Tolong menolong, misalnya contek mencontek. Ya, ini juga adalah kecurangan.
Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falisa minna, barang siapa yang berbuat curang maka tidak akan bukan dari golongan kami. Hati-hati, antum punya toko, kemudian datang orang beli dengan jumlah yang banyak, minta nota kosongnya dong Pak. Antum kasih, ya sudah, dia minta, itu sama saja Anda menolong dia untuk berbuat korupsi. Hati-hati. Atau nanti harganya tolong dinaikkan, ini juga tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Hati-hati. Jadi yang dimaksud di sini tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, atau dalam hal-hal yang mubah, misalkan membukakan pintu mobil, ya, dia naik kursi roda kemudian antum bopong supaya dia bisa duduk di kursi di mobilnya, maka ini adalah membantu secara umum. Adapun membantu dalam hal yang haram tidak diperbolehkan, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita semua tentang sempurnanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk tindak tanduk seorang hamba pasti akan ada balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun itu perkaranya kecil. Dalam surah Al-Zalzalah ayat akhir Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Atau khair yarah dulu apa syarran yarah dulu? Apa? Khairan yarah kemudian syarran yarah. Jadi sekecil apapun, maka jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan dosa juga, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang memasukkan kita ke dalam surga dan keburukan mana yang akan menjebloskan kita ke neraka. Maka jangan tebang pilih, ya. Ini kan dosa kecil, bisa jadi dosa kecil itu masuk neraka, kita nggak tahu. Ini amalan kecil, bisa jadi kecil itu jika Anda ikhlas sebab masuk ke dalam surga. Ya, Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bermuka ceria, bermuka senyum kepada saudaramu. Bisa jadi itu adalah sebab Anda masuk surga. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun sedekah dengan setengah butir korma. Ada nggak yang sedekah setengah butir korma? Nggak ada. Tapi ini hiperbola dari Nabi SAW bahwasanya kita jangan meremehkan kebaikan dan meremehkan keburukan, karena dua-duanya akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada balasannya. Di antara nama Allah Malik Yaumiddin, raja yang akan membalas di hari pembalasan, yang akan membalas semua pembalasan, yang akan semua perbuatan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, masih banyak ini, ya. Kemudian poin berikutnya tentang masalah talabul ilm. Talabul ilm, menuntut ilmu. Di sini Nabi SAW mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka menuntut ilmu ini harus ikhlas, niat yang baik. Apa Anda menuntut ilmu? Karena Allah. Dalam rangka untuk mengangkat kejahilan untuk diri sendiri dan orang lain, itu ikhlas. Menempuh perjalanan ada dua, jalan yang secara hakiki dan ada jalan secara maknawi. Jalan secara hakiki, keluarnya Anda dari rumah menuju masjid, majelis ilmu, itu menempuh perjalanan, ya, dari rumah ke madrasah, ya, dari rumah ke majlis-majlis ilmu, berjalan kaki menggunakan kendaraan, itu menempuh perjalanan. Ini makna hakiki. Adapun yang kedua, makna maknawi adalah seperti menghadiri majlis ilmu dengan jiwa dan raga, mencatat ilmu, kemudian mereview pelajaran, mendengarkan dengan seksama, menghafal. Itu juga menempuh perjalanan, dan dua-duanya itu harus ada, ya, dalam menuntut ilmu. Sehingga barang siapa yang menempuh perjalanan maknawi dan hakiki, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan satu-satunya memudahkan jalan menuju surga hanya dengan menuntut ilmu. Tidak ada selain menuntut ilmu jalan menuju surga, nggak ada.
Karena semua sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, semua perkara yang wajib, semua perkara yang dilarang itu tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Makanya menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Ilmu di sini ilmu agama. Perlu antum catat, semua fadilah-fadilah tentang ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu arsitek, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu yang lain. Itu tidak masuk fadilah ini. Fadilah yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia tidak masuk. Akan tetapi itu menuntut ilmu yang diperbolehkan, tidak dilarang. Yang diperbolehkan, adapun yang dianjurkan dan diwajibkan adalah menuntut ilmu agama. Maka di sini ada anjuran keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Siapapun Anda, selagi Anda Muslim, apapun itu profesinya, dokter kah, insinyur kah, pedagang kah, karyawan kah, siapapun Anda, maka wajib menuntut ilmu agama. Dan menghadiri majelis ilmu, naam, hukumnya sunnah. Antum harus bedakan menuntut ilmu agama dengan menghadiri majelis ilmu. Menuntut ilmu agama wajib, menghadiri majelis ilmu hukumnya sunnah. Akan tetapi bisa menjadi wajib. Kapan? Tatkala Anda tidak belajar ilmu kecuali hanya di sini. Antum selama sepekan nggak pernah belajar agama kecuali di Masjid Istiqomah. Berarti hadirnya antum di majelis Istiqomah hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Karena dengan disinilah Anda bisa mendapatkan ilmu agama. Sehingga tatkala antum absen dari majelis tanpa ada uzur syar'i, bisa berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban itu apa? Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Perlu dipahami. Kecuali kalau antum menuntut ilmu di tempat lain, menuntut ilmu tempat lain, maka hukumnya kembali ke asal, hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya ikhwah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya sedikit, maka nasabnya tidak akan menolongnya. Siapapun dia, hatta kowar-kowar, saya misal keturunan Nabi, tapi minum khamar, nggak pernah sholat, apakah nasabnya akan menolong dia? Abadan tidak bakal. Lihat Abu Jahal dari Quraisy. Iya apa tidak? Lihat Nabi pernah mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya Fatimata, ya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, sekiranya apa maknanya, beramallah ya engkau, berbekallah diri, karena sesungguhnya aku tidak akan menolongmu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena perkaranya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan saya golongan biru, misalkan darah biru atau darah ningrat, itu nggak ada dilihat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak bakal dilihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, siapapun dia. Lihat Bilal bin Rabah dari Afrika, berkulit hitam, rambutnya keriting, ya disebutkan hidungnya pesek, tapi masuk surga. Bahkan sendalnya pun masuk surga terlebih dahulu daripada orangnya. Tapi lihat Abu Jahal dari Quraisy, Abu Lahab dari Quraisy, Abu Talib dari Quraisy, masuk neraka jahanam karena tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi barometernya adalah at-taqwa, ya. Barometernya adalah amal saleh, tidak ada nasab nanti di hari kiamat, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.